Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin, share sebuah peluang usaha ya teman-teman, khususnya di bidang online ya. Jadi memang sekarang rata-rata semua hal itu dilakukan secara online, entah itu, dari segi cara belanja, dari, bayar listrik, bayar segala macam tagihan, semuanya bisa dilakukan lewat online. Dan, dari situ akan ada, 2 hal yang akan terjadi. Yang pertama akan bermunculan usaha-usaha baru dan yang kedua akan tenggelam usaha-usaha model lama. Jadi dalam dunia bisnis yang paling penting adalah sebuah inovasi ya, ikuti selalu perkembangannya ya teman-teman. Jadi jangan jangan stuck di titik itu, seperti itu. Nah, di sini saya mau share nih peluang usaha yang mungkin bisa menjadi usaha sampingan atau bahkan menjadi usaha, utama untuk teman-teman yang kebetulan menonton video ini ya, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, apa yang ingin saya share adalah sesuatu yang sudah saya lakukan dan sampai sekarang pun masih saya lakukan, teman-teman. Jadi yang pertama ya teman-teman, kalau misalnya kalian ingin mencari sampingan, usaha sampingan sekarang itu gampang banget teman-teman, serius saya nggak bohong, gampang banget. Jadi yang pertama kamu bisa membuka toko online sendiri, ya. Ini sepertinya udah nggak asing dan saya juga sudah pernah buat videonya berkali-kali ya teman-teman, mengenai, menjadi owner di marketplace. Nah, marketplace itu banyak banget teman-teman, tapi saya akan sebutkan beberapa marketplace yang recommended. Karena apa? Karena marketplace ini terbilang yang paling familiar lah di telinga kita. Yang pertama, kamu bisa berjualan produk di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, ataupun TikTok Shop ya. Itu adalah marketplace yang, familiar teman-teman, atau yang semua orang hampir tahu lah seperti itu. Nah, tapi teman-teman ya, gini, kalau misalnya, ada yang bilang sekarang bikin usaha susah, sebenarnya itu salah. Justru sekarang di era seperti ini 2022 menuju 2023, menurut saya itu semua hal itu dipermudah. Tergantung kita itu, bisa melihat peluangnya atau enggak. Kita bisa memanfaatkan celahnya atau enggak. Contohnya seperti ini, dulu kalau misalnya orang mau berjualan, yang pertama harus mikirin sewa tempatnya dulu, ya. Yang kedua harus mengisi barangnya, membeli etalasenya, promosinya, banner-nya. Sekarang nggak perlu teman-teman, cukup 5 menit ya, nggak sampai 5 menit kalian sudah bisa membuka toko online yang sudah siap, berjualan ratusan bahkan ribuan produk teman-teman ya. Saya sendiri juga seorang seller ya, seller di, Shopee dan di Tokopedia. Dan, teman-teman semuanya nih sekalian saya mau klarifikasi mengenai produk rokok yang saya jual ya teman-teman, itu sekarang sementara masih off. Karena apa? Ya kalian, pasti tahu ya kalau berjualan produk seperti itu rawan sekali terkena takedown. Tapi untuk toko sales magic real ya yang ada di Tokopedia, itu sekarang menjual banyak, ya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga ya. Kalau kalian kepengen nonton, apa namanya, kepengen nonton produknya ada apa aja, silakan bisa dikunjungi langsung ya. Siapa tahu ada yang tertarik ya, kalian bisa check out. Oke, terus berikutnya nih yang kedua teman-teman ya. Yang kedua, kalau misalnya kalian bingung nih, "Mas, saya kepengen jualan produk Mas, tapi saya nggak punya produk." Terus gimana Mas? Nah, kalian bisa menjadi seorang dropshipper ataupun reseller. Bedanya reseller sama dropshipper itu gini teman-teman, kalau reseller ya, itu, sama halnya dengan stokis. Jadi saya membeli produk dari supplier atau dari orang lain lah, kayak gitu ya. Nah, lalu saya stok nih, lalu saya jual lagi. Nah, tapi saya udah punya stoknya di rumah, itu namanya saya seorang reseller. Nah, tapi kalau seorang dropshipper ya, saya hanya mengambil gambar ya, dari, toko online milik orang lain, lalu saya jual di toko online saya sendiri dengan harga yang sudah saya naikkan, seperti itu. Nah untuk, dropshipper dan reseller itu ilmunya pun berbeda-beda. Saya sudah membuatkan sebuah playlist ya, kelas dropshipper Indonesia teman-teman. Saya sudah share semua hal-hal yang berhubungan sama dropshipper. Nah, dropshipper yang, saya maksud di sini itu bukan, bermain satu toko atau 2 toko, melainkan ratusan bahkan ribuan toko, teman-teman. Jadi ibarat orang menjaring, itu jaringnya itu lebih luas, kayak gitu. Jadi peluang mendapatkan, buruan ya, itu lebih tinggi kayak gitu, teman-teman. Nah, di situ saya juga share bagaimana cara mengelola ribuan toko dalam satu aplikasi.
Emangnya ada? Ada ya. Silakan nanti bisa ditonton, dicek playlist video yang sudah saya buatkan. Oke, selain, berjualan di, marketplace, menjadi reseller atau dropshipper, terus apalagi ya kira-kira yang, bisa menjadikan kita usaha sampingan? Yang ketiga nih teman-teman, kalian bisa menjadi seorang afiliasi. Apa itu afiliasi? Ya, afiliasi itu adalah, kita mempromosikan sebuah produk menggunakan sebuah link ya. Nah, nanti kalau misalnya ada orang yang mengklik link tersebut, lalu melihat-lihat barang yang ada di link tersebut, lalu membeli, kalian akan mendapatkan bonus. Sederhananya seperti ini, kita nge-share link, ada orang yang ngeklik ya, pokoknya setiap orang yang membeli produk dari link yang kita share ya, kita mendapatkan bonus. Bonusnya macam-macam ya, ada yang 10%, 50% juga ada. Itu tergantung kalian mau jadi afiliasi produk apa ya. Sekarang hampir semua supplier itu membuka sistem afiliasi marketing, teman-teman. Kalian bisa langsung daftarkan diri kalian aja. Nah, tapi untuk menjadi seorang affiliate marketing atau afiliasi ya, atau afiliator ya, tapi bukan afiliator kayak Indra Ken ya, tapi afiliator, untuk produk-produk, tertentu lah, produk barang kayak gitu, bukan produk-produk, seperti Binomo itu bukan. Nah, untuk bisa menjadi afiliasi marketing yang sukses ya teman-teman, atau mendapatkan penghasilan yang lumayan, kalian harus mempunyai, sebuah platform ya, yang memiliki followers yang lumayan tinggi, seperti itu. Ya seperti misalnya nih, di channel YouTube Sales Magic, audiens ada 40.000 orang lebih ya teman-teman ya. Nah, di video-video saya yang dulu, saya sering sekali menyisipkan link-link afiliasi, dan saya juga sudah mendapatkan penghasilan dari link-link yang sudah saya share di, channel YouTube ini di deskripsi video ya. Biasanya saat saya membahas, misalnya usaha mainan anak, nah saya taruh link tuh. Nah, ada orang yang beli lewat situ, ya saya mendapatkan komisi berapa persen kayak gitu, 5% atau 10%. Seperti itu teman-teman, sistem kerja dari afiliasi atau affiliate marketing. Oke, kita lanjut lagi teman-teman nih ya, masih pada semangat semoga, mendengarkan, cerita saya ya. Yang keempat ya teman-teman, kita bisa menjadi seorang YouTuber, seperti yang sekarang saat ini sedang saya lakukan teman-teman ya. Apakah menjadi seorang YouTuber atau konten kreator itu bisa, apa ya, bisa menghasilkan uang? Saya langsung bisa menjawabnya dengan cepat ya, bisa, sangat bisa malahan. Dan, pendapatan seorang konten kreator atau YouTube itu bukan hanya dari Google AdSense. Orang biasanya berpikiran kalau YouTube itu kalau belum dimonetize itu nggak dapat uang, kata siapa? Ya, ada Google AdSense ya, itu hanya salah satu cara, bukan satu-satunya cara untuk menghasilkan uang dari YouTube. Ya, saya pernah buat videonya juga tuh teman-teman, cara menghasilkan uang dari YouTube selain dari Google AdSense. Silakan dicek playlist yang sudah saya buatkan. Ya, jadi kalau misalnya kamu suka bikin-bikin konten daripada videonya itu ada di galeri kamu ya, mendingan ditaruh di YouTube ya, seperti itu. Yang pertama buat dokumentasi supaya videonya nggak kehapus ya. Yang kedua, siapa tahu banyak yang suka sama konten kamu dan kamu bisa mendapatkan audiens, channel YouTube kamu bisa dimonetisasi, ya nggak? Kita semua nggak ada yang pernah tahu teman-teman ya. Dulu pun saya memulai channel YouTube ini dari nol, teman-teman, dari nol subscriber dan sekarang ada di titik 40.000. Dan itu menurut saya, apa ya, bagi saya itu sebuah pencapaian yang, sangat saya syukuri, teman-teman. Oke, terus yang kelima, kalian bisa menjadi seorang penulis blogger atau website, ya. Nah, untuk menjadi seorang blogger atau website ya, itu sekarang itu sangat-sangat gampang, teman-teman, ya. Kalian bisa, eee, membeli blog atau membeli sebuah website ya, lalu kalian bisa pasang, iklan AdSense, pokoknya itu sekarang itu serba gampang teman-teman. Nah kalau kalian misalnya mau menjadi seorang penulis blog, kalian bisa searching juga di blog, cara membuat blog. Jadi ibaratnya tuh kita mau belajar YouTube, ya kita kita mau jadi YouTuber, kita belajar YouTube-nya juga dari YouTube. Sama halnya kalau kamu ingin menjadi seorang blogger ya, itu banyak sekali penulis-penulis yang membahas seputar, blogspot ataupun web yang berbayar, itu semuanya bisa. Nah yang terakhir nih teman-teman, siapa tahu bisa menjadi referensi kalian ya. Kalian bisa membuat aplikasi ya. Di Play Store itu ada
aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat, sebuah aplikasi. Nah gini, supaya video ini nggak kepanjangan gini teman-teman, intinya kalau misalnya para YouTuber, para blogger ya, itu mendapatkan uang dari Google AdSense, sedangkan para pembuat aplikasi ya, aplikasi maupun gaming, mereka mendapatkan bayaran dari iklan AdMob dan biaya berlangganan, seperti itu. Oke, mungkin video ini udah terlalu panjang, mungkin besok akan saya buatkan lagi part selanjutnya mengenai, referensi bisnis online yang bisa kamu, lakukan. Coba buat teman-teman, ayo dong di-share pengalaman kalian atau sekarang kalian usaha bisnis online apa, atau usaha percetakan, atau usaha desain, atau usaha apapun itu, di-share di video ini teman-teman ya. Supaya kita, lebih saling mengenal, kita lebih saling, apa ya, belajar kayak gitu ya. Karena di channel YouTube ini tidak ada, niat untuk saya itu sok-sokan mengajari, itu nggak ada. Tapi di sini kita saling belajar, belajar bareng, sukses bareng, ya. Dan di 50.000 subscriber saya ingatkan kembali, saya akan mengadakan giveaway. Jadi buat kamu yang baru ketemu channel YouTube ini, silakan di-subscribe ya. Di-subscribe dan di-share ke sosial media yang kalian miliki. Semoga itu menjadi amal sedekah jariah untuk kalian ya. Makasih, see you next time, ditunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.